Halo Sobat UMKM, ketemu lagi di Bincang UMKM. Kesempatan ini saya mengunjungi rumah salah satu pelaku UMKM di kota Cirebon, yaitu Yeni ya, Yeni. Panggilannya. Halo, selamat sore Yeni, apa kabar? Sore Bapak. Terima kasih banget nih sudah mau diliput sama channel Bincang UMKM. Mungkin acaranya kita lebih ke santai-santai aja. Oke, siap. Karena panas, mari kita ngerujak. Siap. Sih, boleh diceritakan nih, usahanya di apa sih? Di bidang apa? Usaha tuh, saya awal pertama, saya membuat sabun. Ya, sabun ya? Karena sabun itu adalah kebutuhan buat keluarga dan anak pastinya pertama ya. Karena anak saya itu ada kelainan, kulitnya itu kering. Keringnya kering banget lah pokoknya. Jadi dia susah kalau untuk pakai sabun yang umum. Jadi saya buat sabun buat anak dengan base-nya dari minyak zaitun yang fungsinya pasti melembabkan. Ya, itu tahun berapa, Cek? 2018. 18. Tapi sebenarnya untuk dipakai sendiri sih udah lama. Awalnya ya memang dipakai sendiri. Ketemu teman UKM, dia ngomong, kayaknya produk kamu lucu. Diajaklah ke Diris Perindak. Di situ mulai jadi UKM dari ibu rumah tangga. Nah itu ya teman-teman ya. 2018 inspirasinya adalah membuat sabun, walaupun sebenarnya tidak untuk bisnis ya waktu itu, Cek. Lebih ke untuk keperluan pakai sendiri ya. Tapi jujur aja teman-teman, saya ketika masuk ke sini ada salah satu ini ya, apa namanya, showcase nih di sini. Saya pikir itu batik, ternyata itu sabun. Besar banget sabunnya. Nanti kita shoot ya untuk sabunnya seperti apa. Nah, 2018 ke 2023 kan lumayan panjang, Cek. Ada sekitar 5 tahun ya. Nah, apa sih inovasi yang dilakukan oleh Yeni ini? Dari 2018 bikin sabun, diterima bagus ya oleh masyarakat juga. Terus beberapa BUMN juga memesan buat gift, apalagi dengan motif batik yang lucu. Bahkan dari Kementerian Pariwisata Jakarta. Pernah juga memesan gift itu. Terus setelah COVID, sabun sih mungkin memang masih dibutuhkan buat yang memang sudah cocok ya. Tapi kan di situ kan saya melihat tuh vitamin C banyak banget dibutuhkan. Sementara harga tuh mahal dan susah sekali. Dan di waktu itu saya ngelihat tuh lemon itu lagi melimpah. Kayaknya lagi banyak banget lah, kayaknya murah banget dan banyak. Jadi saya kepikiran buat dikeringkan, di dry itu kan. Akhirnya dari situ kok lucu juga, ternyata khasiatnya juga masih ada gitu. Mulailah jadi produk baru nih, dari lemon kering, ditambah kunyit kering, temulawak, jahe merah kering, serai kering, yang semua itu serba rempah-rempah. Sengaja sih tidak dicampur apa-apa, mesti tidak dimix, tapi memang itu murni dari misalnya kunyit ya, dari kunyit segar. Jadi cara pakainya kita tinggal ambil aja seduh-seduh, tambahin air panas untuk lebih praktis aja sih. Oh gitu, jadi tidak dalam mix ya? Di mix ada dalam bentuk wedang rempah, tapi dari beberapa yang diambil itu. Oh, itu varian baru ya? Varian baru pas COVID. Pas COVID. Dan itu diterima banget karena waktu itu tuh kan banyak yang pada di isoman ya. Mereka itu akhirnya orang mau ngasih apa sih bingung kan? Akhirnya mereka dikasih dong hamper isinya satu rempah komplit. Di satu keranjang saya siapkan kan, jadi buat dibagi-bagi itu. Nah itu teman-teman ya, bahwa ternyata kondisi pandemi itu bisa memunculkan bisnis wedang-wedang ya, rempah-rempah itu. Nah, berarti sabun masih tetap ya, Ci? Sabun masih ada, rempah masih ada. Akhirnya ada kan yang dari Bank Indonesia terutama. Kamu bikin dong minumannya dari rempah kamu gitu kan. Kan saya ada bunga telang, ada rosella. Akhirnya ketika pasti acara panas banget waktu itu ya, saya kepikiran nih, ya udahlah kali ini saya mau coba di minuman gitu kan. Akhirnya saya bikin minuman kunyit asam, beras kencur, semuanya itu udah umum, terus es bunga telang, es rosella, tapi dalam bentuk di cup. Jadi kayak kita kasih es batu, kayak teh tongji gitu ya intinya ya. Tinggal dikasih, emang seger banget sih. Dan itu melihatnya orang, wah ini mah keren ya, maksudnya kita jadi sehat gitu loh dengan minuman yang seperti ini gitu. Oke, berarti itu teman-teman banyak juga ya bisnis dari Yeni ini, dari sabun lari ke minuman, walaupun sebenarnya nggak nyambung juga ya, dari sabun kok lari ke minuman. Sebenarnya nyambung karena itu semua produk natural.
Oh gitu? Iya, kan Nyambungnya karena untuk natural? sabunnya itu kan sabun juga itu natural ya, karena memang biasanya dari minyak zaitun tanpa busa kimia. Kita butuh sehat di kulit, akhirnya kita butuh sehat yang di badan, yang di dalam, dengan minuman yang rempah juga intinya, yang masih herbal. nyambung ternyata teman-teman ya? Nyambung itu. Ini masih satu dulu. Ini kayaknya perlu dicoba dulu nih. Iya, siap. Karena memang saya juga penggemar rempah dari dulu sebenarnya. Karena di produk sabun itu, saya kan ada sabun kunyit. Itu kan otomatis pakai kunyit dong. Jadi akhirnya dari sini semua nyambung aja. Kunyitnya saya bisa ngambil yang remahan kecilnya, di blender, bisa dicampur buat ke sabunnya. Saya jadiin lulur, saya jadiin masker. Wah, ternyata luar biasa nih, yang ngulik banget gitu loh kalau bahasa kita. Jadi apa-apa bisa apa namanya? Semua bisa jadi dijadikan sesuatu yang bermanfaat, yang produktif juga kan, dan menghasilkan juga nih teman-teman. Perlu ditiru juga nih buat teman-teman yang ibaratnya, wah aku kehabisan ide nih buat bisnis. Ternyata ini memanfaatkan itu ya. Yang apapun, ada semua itu ya. Apapun sebenarnya bisa jadi bisnis ya. Oke. Makanya dari yang kering bisa jadi minuman, bisa jadi produk kecantikan. Semua jadi satu, masih nyambung aja sih dengan bahan yang sama sebenarnya, kunyit gitu kan. Oke, kayak saya lihat nih teman-teman, kelihatan Sian itu happy banget ya. Happy banget loh dari awal itu kayaknya. Jadi enjoy gitu loh. Ini mungkin salah satu faktor yang membuat ide brilian itu muncul ya. Iya. Karena seneng sih ngejalan ini, seneng, nggak melulu apa ya, ini saya mau jualan ini saya harus segini-segini, enggak sih, karena kita menciptakan sesuatu yang bermanfaat, minimal buat sendiri, maksimal buat banyak orang. Itu aja sih. Itu teman-teman, happy. Simple itu aja. Simple itu kata Cian. Silakan, malah saya nawarin. Nggak apa-apa, saya sih ini tuh udah banyak minum es, karena hawanya memang lagi panas. Oke, bicara sabun nih. Sabun itu sekarang pemasarannya kemana ya? Sabun tuh Pontianak. Biasanya itu memang mereka sudah cocok ya. Iya. Semarang, Surabaya. Karena itu udah kemana-mana ya? Sebenarnya kemana-mana banget sih enggak. Cuman biasanya kalau orang udah cocok, fanatik, ya udah gitu kan. Iya. Karena kalau pelanggan kan ketika udah cocok ya akan dicari ya. Iya, benar. Ya? Apalagi itu suatu kebutuhan termasuk pokok ya sabun ya. Sabun tanpa kimia loh. Ya. Kalau di sabun-sabun di pasaran mungkin kimia. Karena biasanya kalau sabun di luar itu busanya kan dari kimia, SLS itu ya. Tapi kalau sabun yang saya buat itu busanya dari minyak kelapa. Ya karena gimana sih kalau kita bikin buat anak sendiri, pasti yang terbaik wes. Nah, kalau sabun ada varian apa aja sih, Cek? Sabun tuh saya ada kunyit, sabun kunyit, beras, lavender, charcoal, kopi, coklat. Waduh. Makanan, semua makanan ada di sabun, tapi jangan sampai sabunnya dibakar ya teman-teman ya. Nah, dari banyak varian itu yang paling banyak diminati yang varian apa? Beras susu. Tapi semua beda-beda sih. Ada yang dia karena dia gatal-gatal, dia seringnya pakainya fenugreek variannya. Terus ada yang mereka cocoknya lavender, dia pesennya lavender terus. Jadi itu kembali ke cocokan masing-masing ya? Balik ke orangnya masing-masing. Nah, sebentar, sabun, beras, susu. Iya. Itu pakai beras? Pakai beras. Sabun pakai beras? Iya. Wah, gimana? Ada contohnya kok. Ada. Saya bingung nih. Kalau sabun coklat berarti sabun coklat? Beras pakai coklat, iya. Beneran pakai coklat, asli. Coklat asli? yang beneran buat kue. Bukan, kalau pakai beras itu berasnya beras biasa, ditumbuk? Beras yang ini, organik. Organik, ditumbuk gitu? Iya. Kan memang beras banyak khasiatnya kan, bagus kan. Pakai beras. Ngulik banget loh. Orang mungkin produk ini jarang di pasaran ya? Jarang, ya. Sebenarnya mungkin banyak, tapi balik lagi sih kalau kayak kue aja kan, tiap kue pasti banyak, cuman kan mungkin rasa masih beda-beda. Dan ini yang sama sebenarnya kayak gitu. Keunikannya ya, keunikan dari masing-masing produk kan? Benar. Terus makanya karena saya hobinya di craft, saya tuh ya biasa lebih ngulik lagi, biar tampilan sabun itu nggak biasa saja. Makanya dibuat bentuk
ada batik Mega Mendung, Nah, itu teman-teman. ada batik Kaung. Jadi jualan sabun tapi tetap identitinya itu budayanya masih ada. Masih ada. Karena waktu itu memang ngobrol kan sama PJ Wali Kota waktu itu Bu Ira, dia sempat coba kamu ciptakan sabun yang bisa mengangkat nama kota Cirebon. Beliau tuh kalau lagi ke Thailand pasti bawain contoh sabun. Misalnya nih sabun coklat, dia bentuknya kayak buah coklat gitu kan. Akhirnya itu saya bikin sabun batik Mega Mendung aja motifnya. Ternyata juga dia, nah kok malah ini jadi unik banget, lucu gitu. Sebentar, itu bikin batik Mega Mendung itu jadi dilukis gitu? Iya, manual. Maksudnya nggak ada cetakannya. Cetakannya ya biasa kotak gitu. Terus ya kita kerjain satu-satu gitu warnanya. Tapi itu nggak sampai dalam kan? Cuma di luarnya aja kan? 2 cm 2 lah cm. ke dalam. Oh, jadi itu sebenarnya untuk menarik aja teman-teman. Di dalamnya sih mungkin sabun biasa kan? Iya, sabunnya biasanya sabun biasa. herbal tadi kan. Jadi ini sabun herbal, jadi uniknya ada motifnya batik aja. Walaupun sebenarnya nanti setelah 2 cm ya sabunnya kelihatan ya. Iya. Tapi menarik loh teman-teman. Itu salah satu ide ya. Karena sebenarnya lebih susah bikin sabun itu kan, sabun itu adonannya panas. Iya. Jadi memang harus cepet aja. Oke. Itu menarik teman-teman. Membuat produksi UMKM dengan mengangkat produk lokal ya, budaya lokal, yaitu batik Mega Mendung. Iya, jadi awal memang bener bikinnya batik Mega Mendung. Terus ada yang custom juga kan waktu itu sampai 40 box, tapi dia maunya semua motifnya batik Mega Mendung. Wanginya bisa request. Waktu itu mereka sukanya wangi yang jasmine, wangi-wangi khas Indonesia. Kayak punya Kementerian Pariwisata waktu itu pesennya juga wanginya wangi khas Indonesia. Jasmine, mawar, yang khas-khas aja. Kamboja. Nah itu berarti pewangi tambahan? Iya ada. Tapi masih natural juga kan? Kalau untuk pewangi, karena gini ya, sabun itu kalau kita mandi maunya keluar kamar mandi kan wangi. Dulunya saya bikinnya tanpa parfum, berarti kan bener-bener natural. Tapi anak saya ngomong, ini mah kayak nggak mandi mah. Jadi balik lagi ke selera dong. Akhirnya ya saya buatin dengan wangi-wangi, tapi ya masih dalam standar yang aman. Gitu ya. Tapi kalau mau request nih, saya nggak mau pakai pewangi, ya mau pakai essential oil murni banget gitu, bisa, boleh. Oh, itu teman-teman. Jadi produk itu tidak harus letelek seperti ini, tapi bisa custom. Iya. Semakin banyak customnya, mungkin akan menambah value ya. Iya betul. Jadi, kan balik lagi ya ke customer ya. Jangan ngotot nih, saya mau jualan A. Ya udah jualan A aja. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Paling ya saya sedikit jelasin kalau pakai essential oil mungkin nggak akan wangi banget, tapi memang itu bagus gitu. Misalnya tapi biasanya saya sarankan kalau untuk sabun badan nggak apa-apa lah pakai FO kan masih aman gitu kan. Tapi kalau untuk sabun muka bolehlah pakai essential oil kan sedikit deh, bukan muka. Nah berarti ada untuk sabun badan, ada sabun muka juga? Kalau mau request ada, bisa. Ada? Saya sabun badan itu sebenarnya bisa buat badan dan muka sebenarnya ya, aman juga kan gitu. Tapi kalau mau spesifik banget, saya maunya yang bener-bener natural banget, misalnya bisa. Jadi nanti pakainya kita essential oil. Jadi untuk sabun wajah pun saya udah bikin bentuknya krim. Natural. Khusus buat wajah, natural, pakainya essential oil. Itu. Banyak banget ternyata bisnis CNI ini. Karena sendiri saya basicnya dari analis. Oh, dari analis? Hobinya di craft gitu. Ternyata fashionnya beliau itu ya memang di situ basicnya ya. Jadi jangan tidak perlu diragukan lagi karena memang udah mainnya di situ teman-teman. Nah, selama proses pembuatan sabun ini ya, bisnis sabun ini ada suka dukanya enggak sih, Cek? Seneng aja sih saya yang ngerjainnya ya. Seneng aja. Dukanya itu saya nggak ada izin BPOM. Lagi diurus nggak? Kan kalau untuk izin BPOM, semua peralatan harus sesuai standar pabrik ya, yang besar ya. Tempat harus pisah dengan rumah, baru itu yang kecapai.
tempat bisa dengan rumah. Karena masih butuh modal lebih gede kan untuk peralatannya dan lain-lain. Jadi sambil jalan aja. Tapi sambil jalan kita kan nggak harus nunggu duit datang terus atau gimana? Ya kita tetap jalanin aja. Karena masalahnya itu terkait dengan home industry ya. Iya. Kalau sabun kan rata-rata udah pabrikasi ya. Nah itu yang membedakan. Bisa, tapi harus maklon. Kalau maklon kan berarti resep kita dikasih ke pabrik yang gede, mereka yang bikin. Itu nanti nggak ada kenikmatan buat saya. Karena sebenarnya kesenangannya di saya itu ya mengerjakannya itu gitu. Mengerjakan dan itu membahagiakan orang. Bener. Ketika ada apa namanya? Ada efeknya, orang bahagia itu kebanggaan ya. Terus kan nggak mungkin juga kita maklon dengan yang motif begini. Saya mau dong pesan yang motif batik. Pabrik pasti nggak mau kan? Itu cara bikinnya nggak bisa. Karena masalahnya batik kan main di volume kan, di kuantiti. Sementara kan yang home industry itu justru salah satu keunikannya di situ. Dibuat oleh tangan sendiri, dikreasi oleh tangan sendiri ya. Jadi sebenarnya rumah ini disiapin untuk BPOM aslinya. Untuk izin ya sebenarnya. Cuman dia masih pelan-pelan mesti nabung untuk peralatannya. Terus denahnya kan pasti harus sesuai banget. Ruangan-ruangannya. Nah, terus kemarin karena kendala Covid, kalau saya hanya mikirin untuk renovasi agak berat. Jadi saya mau tetap produktif sambil menunggu itu jalan. Gitu. Tapi tetap ya, maksudnya usahanya tetap jalan ya. Iya, jangan sampai hanya karena satu izin terus kita tidak melakukan apa-apa. Sayang banget. Ya, itu teman-teman. Jadi yang ada dulu deh dioptimalkan, dikerjain. Masalah nanti kedepannya mau lebih besar ya itu nanti ya. Yang penting jalanin dulu deh gitu. Jangan sampai bermimpi besar tapi nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan, cuma nunggu izin doang gitu kan. Nunggu izin doang, nggak jalan-jalan. Karena untuk dapat rumah ini juga kita mesti nabung banyak, nabung dulu gitu kan. Betul. Jadi maksudnya dana juga udah kesedot ke rumah gitu kan. Itu ya teman-teman. Jadi ya jangan patah semangat, jangan nunggu duit besar dulu, modal besar dulu ada. Tapi yang ada dulu sekarang kita kerjakan ya. Itu teman-teman. Nah, dari mungkin sekitar 5 tahun tadi, kayaknya saya lihat Ceyen itu lebih banyak sukanya ya. Nggak ada kendala di lapangan gitu? Ya apa ya? Apa ya? Kayaknya nggak ada ya teman-teman yang ngelihat dari raut mukanya aja udah izin BPOM itu. Terus yang lainnya kayaknya nggak terlalu sih. Sebenarnya kalau kita ngejalanin seneng tuh ya enjoy aja sih. Gak ada susah-susah banget. Oke, usaha itu harus enjoy loh teman-teman. Kalau enjoy itu kayaknya love and passion aja kali ya. Iya, love and passion. Love and passion. Ramai sepi seneng aja. Itu teman-teman seneng aja. Kayaknya kalau kita bicara bisnis usaha itu kalau udah seneng tuh kayaknya miracle-nya ada aja gitu ya. Jalannya ada aja gitu ya. Ide muncul terus pasti. Itu teman-teman. Jadi kalau bikin sesuatu jangan semberut. Nanti idenya nggak keluar. Itu ya, Cia. Nah, itu teman-teman. Halo Sobat UMKM, yuk coba kita explore di rumah produksi Ceyeni. Kira-kira ada apa aja ya? Ada madu susu, ada kopi, charcoal, lavender, fenugreek, kunyit. Ini yang sabun cairnya. Oke, ini jenis sabun ya. Jenis-jenis sabun ya teman-teman. Oke. Ini sabun cairnya. Oke. Terus ini sebenarnya ada telon bam. Kalau biasanya minyak telon itu ya berupa minyak. Kenapa saya bikin bam? Biar gampang dan tidak tumpah. Oh, oke. Karena saya sebenarnya senang banget bau-bau bayi. Ini ada lip serum. Ini buat mata, serum. Ini ada lip tint, sebenarnya lebih ke skincare karena dia tidak meninggalkan bekas yang lama. Karena hanya buat perawatan aja. Oke, terus ini banyak banget. Ini rempahnya. Ini ada temulawak. Ini lemon, ini kunyit. Ini yang belum di packing sebagiannya. Ini stok ya? Ini yang stok. Sebenarnya orang bisa datang ke sini buat mereka nyaduh-nyaduh sendiri. Itu kali ya. Ini yang sabun batik. Ini yang saya kemarin sempat lebaran tuh bikin lukis mukena.
Ini apa ya, sajadahnya? Iya. Saya celup dengan warna sendiri. Oke. Warna-warnanya ini juga kain-kain polos yang belum sempat jadi fashion. Ini pakai pewarna alam indigo birunya. Terus ini sabun motif batik. Ya, ini nih teman-teman yang saya bingung kan, ada sabun tapi motifnya batik. Oke. Dan sebenarnya ini nggak sekedar lampu, tapi ini adalah parfum. Apa ya namanya ya? Parfum ruangan. Oh, ini aromaterapi. Ya, aromaterapi. Oke. Oh, saya pikir ini koleksi ini. Sengaja jadi yang lucu. Jadi ini wanginya juga beda-beda. Oh iya, tapi dibakar ya? Enggak, ini sih nggak usah, kan dia akan keluar dari sini aja. Oh, saya pikir ini koleksi barang-barang antik, ternyata. Ternyata dia ada aromaterapinya. Menarik sekali. Oke. Apalagi ya? Ini mah packing-packingnya. Duduk sini tuh tempat kerja, tempat nonton YouTube. Oke. Gitu kan. Ini lukis-lukisnya iseng. Jadi teman-teman di mejanya beliau itu banyak sekali Pernak-pernik ya untuk melukis, untuk packing. Jadi ketika misalkan ada ide untuk melukis, langsung ada setnya, tinggal dilukis aja ya. Iya, betul. Oke. Waduh, menarik sekali. Ya, ini kan mesin pengeringnya. Ini rempah yang gede-gedenya yang kita tinggal bikin habis. Oh, ini. Dan sebenarnya kayak meja ini pun sengaja dibuat gede. Jadi kalau lagi ngerjain rempah bisa dipakai. Kalau lagi pas nggak ngerjain rempah, biasanya saya pakai buat bikin eco print. Kemudian digelar daripada kita di lantai, di meja aja. Kalau ini mah bukan bikin sendiri. Itu mah apa ya, ngumpulin lah yang begitu-begitu.